Garcu Players di film di sini. Di video ini saya akan bahas siapa yang lebih kuat di antara Roronoa Zoro dengan Trafalgar Law. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi miss dan juga yang terlewat. Dan kalian pun tidak menilainya setengah-setengah. Nah, jadi di video ini kita akan membahas power level lagi nih, yaitu sang aliansi utama dari Luffy, Trafalgar Law, dengan sang tangan kanan dan first mate dari Luffy, yaitu Roronoa Zoro. Siapakah yang lebih kuat di antara mereka berdua? Pertama-tama, saya percaya Zoro lebih kuat dibandingkan Law. Dan di sini pun akan saya jelaskan kenapa. Mungkin akan banyak juga dari kalian yang tidak akan setuju. Apalagi buat fanboy-fanboy dari Torao ini. Sebelumnya saya pernah berpikiran demikian. Tapi mari di sini akan kita analisis lagi kenapa Zoro lebih hebat dibandingkan Law. Jadi disclaimer, tentunya ini semua adalah pendapat pribadi saya, jadi kalian bebas berpendapat menurut kalian sendiri. Oke, yang pertama, kita akan bahas dari bounty-nya. Seperti biasa, walaupun kita tahu bounty ini tidak merepresentasikan kekuatan, tetapi masih banyak juga dari kalian atau dari kita-kita semua yang menganggap semakin tinggi bounty, itulah semakin kuat orang tersebut. Maka dari logika tersebut, Law akan lebih kuat dibandingkan Zoro. Karena bounty dari Zoro yaitu hanya 320 juta. Dan Law dia mempunyai bounty 500 juta berry. Tapi menurut saya itu akan sangat aneh. Ketika beres dari insiden Dressrosa, bounty keduanya yaitu Luffy dan Law sama, yaitu di 500 juta berry. Tapi kita sendiri tahu Luffy berada di level yang berbeda dengan Law ini. Serta kita pun mengetahui Law memberikan 100 jantung kepada pemerintah untuk menjadikannya seorang Shichibukai. Jadi dari situ saja kita sudah dapat mengartikan bahwa Law sangatlah berbahaya jika dibandingkan dengan Luffy maupun dengan Zoro. Itulah kenapa dia mempunyai bounty yang lebih tinggi dibandingkan Zoro ini. Karena bounty itu adalah seberapa berbahaya orang tersebut bagi pemerintah. Untuk bounty Luffy yang 1,5 miliar berry itu lebih ke perkataan dari Morgan yang membesarkan bahwa Luffy ini akan menjadi Yonkou kelima. Tapi memang dari segi kekuatan pun menurut saya Luffy pantas mendapatkan bounty sebesar itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang ahli pedang atau seni berpedang. Kita pun tahu sendiri Zoro adalah pendekar pedang yang sebenarnya dia berlatih dari awal sekali untuk menjadi seorang pendekar pedang. Berbeda dengan Law ini. Walaupun Law dia cukup ahli dalam menggunakan pedangnya, tapi dia mengkombinasikannya dengan buah iblisnya atau buah OP-OP nominya. Walaupun kita melihat seni berpedangnya ketika melawan Doflamingo yang dapat kita katakan cukup hebat, tapi jika dibandingkan dengan Zoro, saya sangat yakin skillnya akan sangat berbeda jauh. Dan yang selanjutnya adalah ketahanan dan daya tahan fisik. Untuk masalah ini, saya rasa sudah sangat clear bahwa Law tidak mendekati Zoro dari segi ini sedikit pun. Zoro ini sudah seperti mini Whitebeard. Dia bahkan tidak terjatuh ketika mengambil luka dari Luffy di Thriller Bark. Kita tahu sendiri itu adalah momen paling epic yang menurut saya benar-benar terepik ketika Zoro menerima semua luka Luffy dan rela mati agar Luffy dapat mencapai ambisinya, yaitu menjadi sang Raja Bajak Laut. Dia bahkan sempat clash sedikit dengan Sanji. Bahkan selain itu pun, di saga awal atau di Esbu Saga, tepatnya ketika di Arlong, Arlong sendiri sangat kaget melihat luka dari Zoro ini. Dia bahkan berkata, kenapa Zoro masih bisa berjalan dengan luka sedalam itu? Jangankan berjalan, dia bahkan bisa mengalahkan Hachan. Berarti dari kata-kata Arlong ini saja sudah dapat dikatakan, dengan luka seperti itu jika tidak mati, seharusnya dia tidak dapat bergerak. Tapi di sini Zoro dia bisa mengalahkan seseorang yang cukup hebat juga, yaitu Hachi atau Hachan. Dan di lain pihak, Law. Dia mempunyai buah iblis yang membuatnya dapat teleport kemana-mana, dan dia dapat menghindari serangan-serangan yang mematikan. Jadi, Law dapat kita katakan lebih berhati-hati dibandingkan dengan Zoro. Walaupun ketahanannya tidak begitu baik, kita pun melihat bagaimana Zoro walk out untuk melatih dirinya segila apa. Nah, lalu untuk kecepatan.
Tentu saja, kita semua tahu, Zoro sangatlah cepat. Bahkan di Wano Kuni ini sendiri pun kita melihat ketika Hiyori sedang dikejar oleh Oniwa Bansu, Zoro yang sebelumnya melawan Denjiro tiba-tiba langsung ada di dekat Hiyori ini. Yang berarti Zoro ini sangatlah cepat sekali. Tapi jelas jika kita bandingkan dengan pergerakan dari Lau, jelas Lau lebih cepat. Karena Lau mempunyai buah iblisnya yaitu OP-OP Nomi untuk membuatnya dapat teleport atau berpindah tempat. Jadi dari segi kecepatan pun Lau ini adalah instan dan Zoro dia membutuhkan waktu. Jadi sudah dapat kita artikan berbeda untuk masalah kecepatan. Jadi untuk kategori ini tentu saja Lau menang. Tapi jika kita melihat untuk pertarungan dalam durasi yang lebih lama, Lau pasti akan membutuhkan stamina yang lebih dalam menggunakan buah iblisnya. Karena dia sendiri berkata untuk menjaga room tetap ada itu membutuhkan stamina yang besar. Dan itulah jika pertarungan berlangsung lama, mungkin Lau tidak akan bisa semena-mena untuk berteleport seperti itu. Kita pun melihatnya ketika dia melawan Doflamingo. Dia tidak bisa asal menghindar seperti itu, sampai-sampai dia akhirnya kehilangan sebelah tangannya. Jadi untuk pertarungan dalam durasi lama, menurut saya tetap Zoro ini pemenangnya. Tapi jika untuk masalah kecepatan, mungkin Lau tetap menang di bagian sini. Serta yang selanjutnya yang pasti adalah kesenangan kita semua, yaitu tentang haki. Ketika berbicara tentang haki dari Lau ini, pasti yang ada di pikiran kita adalah ketika Lau memotong Vergo yang full haki di Pang Hazard. Dari situ kita tahu bahwa Lau ternyata mempunyai haki yang lebih hebat dibandingkan dengan Vergo. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, itu bukan murni karena buah iblisnya saja Lau dapat memotong Vergo. Karena kita tahu sendiri di sini Vergo menutupi tubuhnya dengan haki armamen yang menurut saya cukup kuat. Dan kita pun tahu haki armamen ini mengcounter pengguna buah iblis. Jadi seharusnya jika haki Lau ini lebih lemah dibandingkan Vergo, Lau ini pasti tidak akan bisa memotong Vergo. Contohnya, ketika dia melawan Doflamingo pun dia tidak bisa memotong Doflamingo seperti ketika dia memotong Vergo dengan sangat mudah. Yang berarti haki dari Lau ini lebih lemah dibandingkan haki dari Doflamingo. Dan itu sesuatu yang sangat wajar. Dan menurut Oda, trio monster mempunyai spesialisasinya dari haki ini sendiri. Seperti Luffy yang katanya ahlinya di Hausoku Haki atau Color of Conqueror, lalu Sanji di Kenbun Soku Haki atau Color of Observation, dan Zoro di Busosokunya atau di Color of Armament. Di Dressrosa sendiri pun kita melihat sendiri kekuatan Zoro untuk menghancurkan patung batu super raksasa milik Pika itu, dan dia pun dapat mengalahkan Pika dengan full armor haki, seperti yang dilakukan ketika Vergo melawan Lau. Kemungkinan ini adalah seperti clue dari Oda untuk membandingkan di antara Lau dengan Zoro ini, di mana Lau melawan Vergo dengan full haki di tubuhnya. Dan di sini pun Lau menggunakan pedang yang cukup mirip dengan ketika Zoro melawan Pika, yang Pika melapisi seluruh tubuhnya dengan haki armamennya, yang berarti kurang lebih keduanya ini diparalelkan oleh Oda. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah siapa yang lebih kuat? Apakah Vergo atau mungkin Pika? Menurut saya kekuatan di antara keduanya cukup mirip atau mungkin dapat kita katakan cukup setara. Tapi jika dilihat dari segi kartu atau mungkin struktur organisasi yang dimiliki oleh Doflamingo ini, Pika ini adalah Spade atau mungkin Scope. Dimana kita semua yang main kartu pasti tahu bahwa Scope ini adalah yang tertinggi di antara 4 yang lainnya. Di antara Keriting, di antara Tempe, dan juga di antara Love. Walaupun kita tidak tahu posisi Vergo di mana, tapi menurut saya tetap Scope ini yang tertinggi di antara semuanya. Jadi untuk saat ini saya dapat berasumsi bahwa Pika lebih kuat dibandingkan dengan Vergo. Jadi secara tidak langsung kita mengatakan bahwa Zoro lebih kuat dibandingkan dengan Lau untuk masalah pertarungan. Tapi jika kita bicara tentang haki saja, Zoro kemungkinan akan jauh lebih kuat jika dibandingkan Lau karena Zoro sendiri dia berlatih 2 tahun bersama Mihawk. Dan di sini kita pernah melihat sedikit flashback bahwa untuk mengubah pedangnya menjadi sehitam itu. Lalu untuk Kenbun Soku atau Observation menurut saya mereka berdua ini cukuplah seimbang. Yang jadi masalah adalah apakah mereka mempunyai Hosoku no Haki. Sebenarnya saya pernah membahas Hosoku Haki dari Zoro ini di salah satu video khusus. Mungkin kalian bisa cek di video tersebut karena itu termasuk video singkat. Tapi serta kalian juga jangan lupa, pertarungan Zoro melawan Pika itu, kita sendiri mengetahui Zoro masih main-main di pertarungan tersebut. Dia tidak serius melawannya. Tapi ketika kita melihat Lau, dia bertarung all out atau sangat serius dengan Doflamingo
Karena tujuan dari law ini, atau tujuan utamanya adalah untuk membalaskan dendam terhadap Doflamingo ini. Lebih tepatnya, dendam dari Corazon. Tapi Zoro, kemungkinan dia baru saja mengeluarkan 30-50% dari kekuatan penuhnya. Walaupun tentu saja itu belum kekuatan penuh dari Law, karena Law masih saja dapat berkembang dan mungkin dia akan mendapatkan power up lain untuk perang di Wano Kuni ini. Karena buah iblisnya, yaitu Ope-Ope no Mi, adalah salah satu yang memiliki potensi paling tinggi dan tidak terbatas. Walaupun begitu, berlatih bersama pendekar pedang terhebat di dunia membuat Zoro jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Walaupun kita tidak mengetahui apa yang Law lakukan selama 2 tahun itu. Mungkin dia mengambil jantung untuk menjadi si Chibukai, hingga akhirnya merencanakan sesuatu untuk mengalahkan Doflamingo ini, atau untuk membalaskan dendam ke Doflamingo. Dan seperti yang sudah saya sering katakan bahwa inilah saatnya Zoro untuk menunjukkan kekuatan maksimumnya di perang Wano Kuni ini. Semoga kita bisa melihat lagi kekuatan maksimum dari Zoro di 100% kekuatannya dengan luka-luka yang luar biasa ganas seperti yang Zoro alami ketika melawan Mr. 1 atau ketika melawan Kaku. Itu sangatlah epic sekali. Dan untuk lawan Zoro di Wano Kuni ini, siapa yang menurut kalian paling pas? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.